dari kaki Gunung Lawu aja ilmunya cukup. Dari ilmunya Sunan Bonang juga lebih dari cukup untuk bisa mengubah dunia dengan baterai keluar daya listrik DC 5000 watt. Tolong kawan-kawan ya, kalau kalian ada yang tahu bahwa Sunan Bonang mengajarkan cara membuat power bank, mengajarkan cara membuat listrik, tolong kasih tahu saya. Kritik-kritiknya dia ke pemerintah itu ada yang benar, tapi ya nggak semuanya benar juga. Yang pro sama Jokowi itu mengatakan semua hal yang keluar dari Jokowi adalah baik, sementara yang kontra mengatakan semua hal yang keluar dari Jokowi adalah jelek. Itu nggak baik ya kawan-kawan. Jadi kalian tetap harus objektif maksimal. Nah, ini aja deh saya bantu pakai tangan ya. Oke, jadi mudah-mudahan kelihatan ya kawan-kawan. Jadi ini adalah sumber listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan beberapa orang ya. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu, beberapa orang minta saya untuk membahas tentang power bank rumah ya. Jadi power bank untuk rumah karya Mardi Guwowi ya. Nah, Mardi Guwowi ini adalah seorang yang katanya pengusaha ya. Dia memiliki channel namanya Bosman Mardigu ya. Nah, ketika orang nyebut nama Mardi Guwowi itu saya sangat mengenalnya karena apa? Saya memang ya sekitar setahun yang lalu itu sering nonton video-videonya. Kenapa saya suka videonya? Karena dia bahasanya lugas ya. Kemudian dia juga suka membahas, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah gitu ya. Nah, cuman pada akhirnya saya kenapa berhenti? Karena suatu saat dia pernah mengaku ya bisa membuat bus listrik gitu ya. Kemudian dia dengan ya nada mengejek pemerintah ya, dia minta diperbolehkan untuk mengambil bangkai bus bekasnya Transjakarta kalau nggak salah. Katanya dia mau diubah menjadi bus listrik gitu. Kemudian dari pemerintah memang nggak ada tanggapan, tapi dia justru dapat tanggapan dari pengusaha bus ya. Saya lupa namanya, nanti saya cantumkan di layar aja ya. Nah, pengusaha bus ini rela memberikan busnya untuk dijadikan bus listrik oleh Mardi Guwowi. Mereka udah ketemu, tapi entah kenapa sampai berbulan-bulan kemudian, bahkan sampai sekarang, itu bus listriknya belum ada. Sampai pengusahanya pun ya, saya lihat di channelnya kayaknya jengkel juga, kayak dibohongin gitu ya. Baik, meskipun bus listriknya nggak jadi, saya masih husnudon ya, masih berprasangka baik sebetulnya. Mungkin ada kendala yang kita nggak tahu gitu ya kawan-kawan. Jadi saya sampai sekarang itu masih ya kayak 50-50, biarin aja lah. Tapi sejak saat itu entah kenapa saya udah nggak tertarik lagi untuk ngikutin dia ya, karena menurut saya sih kayaknya kurang konsisten jadinya ya. Gembar-gembor mau bikin ternyata nggak bikin-bikin. Bahkan sampai sekarang itu bus listrik udah beredar di mana-mana ya. Jadi udah di Jakarta udah banyak, kemudian ya udah banyak lah produk-produk dari Cina ya masuk ke Indonesia. Kemudian ada juga produk dari Inka ya yang sekarang terparkir di Surabaya. Nah, sampai udah banyak bus listrik di jalanan, Mardi Guwowi pun sampai sekarang belum bisa bikin bus listriknya. Sehingga ya itu tadi, saya akhirnya udah nggak ngikutin lagi dia ya. Sampai akhirnya kemarin ya beberapa bulan terakhir ini beberapa orang nanya kepada saya, Pak, Mardi Guwowi itu katanya bisa bikin power bank rumahan yang mana kalau kita pakai itu kita udah nggak butuh listrik PLN lagi gitu ya. Sebenarnya ketika dia menyebut atau yang komentar ini menyebut power bank rumahan, yang terbayang di benak saya namanya power bank itu kan alat untuk menyimpan energi ya kawan-kawan. Kalau menyimpan itu kan harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana gitu ya. Jadi beda sama generator. Kalau generator dia bisa membuat energi ya. Misalkan membuatnya itu dari kincir angin, dari solar panel atau dari kincir air gitu ya, kemudian dijadikan sumber listrik gitu. Nah, sedangkan kalau namanya power bank itu pasti harus menerima tenaga dari luar dulu ya, baru nanti bisa digunakan gitu ya kan. Baik, sebelum saya membahas apakah power bank buatan Mardi Guwowi ini benar atau tidak ya, sebelumnya saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengenali dulu ya, apa sih listrik itu ya. Nah, saya akan mengajak kalian mengenali listrik bukan dari dasar pembuatan listriknya, tapi dari peralatan yang kita pakai sehari-hari ya, karena dengan cara ini saya harapkan kalian lebih mudah mengenal listrik ya kawan-kawan. Baik, kita mulai dari sumber listrik dulu ya. Sumber listrik ya kawan-kawan itu bisa kalian dapatkan dari berbagai barang ya. Yang pertama, yang paling sering kalian jumpai sehari-hari ya, itu adalah baterai ya. Nah, ini sebetulnya baterai, cuman udah saya pasangkan lampu kecil di atasnya ya kawan-kawan.
Jadi baterainya di sini. Nah, kemudian ada baterai jenis lain lagi, yang ini ya. Baterai ini baterai nggak bisa dicas ulang ya. Jadi kalau kalian beli ini, kalau habis ya udah dibuang gitu ya. Sedangkan yang ini dia bisa dicas ulang ya. Artinya kalau udah habis bisa diisi ulang gitu ya. Jadi ini adalah sumber tenaga, sumber energi ya. Baik, kemudian ada lagi sumber energi atau sumber listrik lain ya, kawan. Adalah dari generator ya. Generator itu biasanya bentuknya ya dia perlu diputar ya, kawan. Perhatikan, saya punya generator mini di sini. Yang mana dia itu perlu diputar agar menghasilkan listrik ya. Nah, di sini sudah saya siapkan kincir anginnya ya. Kalian perhatikan bahwa listrik bisa diproduksi oleh generator kecil ini ya. Perhatikan bagaimana caranya. Di sini saya sengaja siapkan kipas ya. Perhatikan bagaimana listrik diproduksi. Di dalam ini nggak ada baterai ya. Kalau kalian pengen beli, nanti saya kasih linknya di kolom description ya, teman-teman. Bisa kalian pakai untuk ya eksperimen ya, misalkan untuk menjelaskan ke anak-anak. Perhatikan ya, saya akan nyalakan ini dengan cara meniup pakai udara ya, kawan. Ini kipas angin saya kencengin aja deh. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, kawan-kawan. Ini susah menemukan spot yang kencang. Nah, ini sini lumayan nih. Kipas anginnya kurang kencang ya, sehingga lampunya atau listriknya kurang maksimal. Nah, gini aja deh, saya bantu pakai tangan, oke ya. Oke, jadi mudah-mudahan kelihatan ya, kawan-kawan. Jadi ini adalah sumber listrik ya. Nah, sedangkan baterai tadi juga sumber listrik. Ya. Nah, baterai ya kawan-kawan. Mungkin kalian tanya, "Loh Pak, baterai itu apa sumber listrik? Bukannya dia diisi listrik dulu?" Nah, gini kawan-kawan. Baterai ya atau sama juga kalau besar itu aki ya. Itu nggak harus kalian isi listrik ya. Itu merupakan reaksi kimia, kemudian hasil reaksi kimia itu menimbulkan listrik. Ya, sama dengan baterai ini ya. Nah, Pak, kemudian nah ini perhatikan ya, nyala ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kelihatan nih jauh nih ya dari kamera. Karena di sini adalah sumber listrik ya. Nah, Pak, kemudian kalau baterai yang bisa dicas ulang gimana dong, Pak? Sama ya, karena di dalam ini adalah reaksi kimia. Jadi karena reaksi kimia dia timbul kandungan listrik ya. Jadi baterai yang bisa dicas ulang ini juga ya reaksi kimia juga di dalamnya ya kawan-kawan. Ketika dia dibikin ya, kemudian dia memiliki muatan listrik ya, di sini negatif, di sini positif ya. Kalau dia udah habis dipakai ya, kandungan kimianya di dalam itu berubah. Nah, agar kandungan kimianya kembali seperti awal, maka dia perlu dicas ulang atau disetrum ulang ya. Kalau istilahnya orang nyetrum aki itu kayak gitu ya kawan-kawan. Dia itu mengembalikan sifat kimia di dalam baterai atau di dalam aki gitu ya. Baik, itu tadi 3 contoh sumber listrik ya. Baterai yang sekali pakai, baterai yang bisa dicas ulang, kemudian generator ya. Ini generator mini. Kemudian kita punya alat juga ya. Ini juga peralatan listrik, tapi dia bukan sumber listrik, dia adalah pemakai listrik ya. Ini adalah bola lampu ya, kawan-kawan. Nah, kemudian kita juga punya alat buat pengubah listrik ya. Ini kalian pasti punya ya di rumah. Ini adalah charger ya. Charger ini dalam bahasa ini ya kawan-kawan, bahasa umumnya dia disebut adaptor ya. Apa itu adaptor? Adaptor adalah mengubah dari listrik AC ya. Listrik PLN itu bersifat AC ya, kawan. Dia arusnya bolak-balik dengan tegangan 220. Kemudian dia diubah menjadi listrik DC dengan tegangan sekitar 5 volt aja gitu ya. Jadi di sini dari tegangan tinggi dan sifatnya AC menjadi tegangan DC yang voltasenya hanya 5 volt gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi ya, teman-teman. Baik, kemudian ada peralatan listrik lain lagi. Nah, perhatikan. Ini adalah power bank. Apa itu power bank? Power bank itu sebetulnya isinya ya baterai juga ya, kawan-kawan. Sama ya. Tapi di sini itu baterainya banyak ya. Kalau kalian bongkar isinya baterai dijejer-jejer ya di sini. Jadi ini sebetulnya nggak ada yang spesial ya, dia baterai, cuman terus dilengkapi dengan lampu ya. Kemudian
dia dilengkapi dengan colokan-colokan, jadinya mahal. Karena apa? Dia bisa dipakai untuk ngecas handphone ya, karena tapi pada prinsipnya isinya di dalam ini ya baterai ya, kumpulan baterai gitu. Oke, dari sini ya, kawan, mudah-mudahan kalian paham ya. Oh ya, saya mau tunjukkan satu barang lagi. Ini adalah trafo ya. Trafo yang banyak beredar ya, kawan. Ini namanya trafo step down ya. Trafo step down ini dia bisa mengubah tegangan listrik AC ya dari 220 menjadi 110 ya. Nah, saya nggak akan membahas lebih jauh ya, kawan. Nanti saya akan menyampaikan pada kalian prinsip kerja dari listrik aja gitu ya. Oke, sekarang kita pelajari ini aja deh. Ini lampu ya, tapi ini lampu lebih kecil, ini lebih mudah untuk dijelaskan ya, kawan. Sebenarnya nanti prinsip kerjanya ya kurang lebih sama aja. Kalian perhatikan ya, kawan. Baterai. Baterai ya, ini adalah sumber energi seperti tadi saya bilang ya. Misalkan ya dia punya spek nih. Spek baterai ini adalah tegangannya 1,5 volt misalkan ya, 1,5 volt. Apa sih 1,5 volt? 1,5 volt itu adalah perbedaan tegangan antara positif dengan negatif di sini. Ya, kalau kalian ukur dengan voltmeter maka akan keluar ini tegangan 1,5 volt gitu ya. Nah, kemudian kita memiliki bola lampu ya, kawan. Saya taruh nih bola lampu di sini nih. Nah, bola lampu itu bisa nyala kalau kita hubungkan dengan sumber listrik seperti ini ya. Nah, gitu, teman-teman. Jadi, listrik ini kalau udah kita hubungkan seperti ini, maka dia akan mengalir ya, dari positif ini ke sana, sini ya. Kemudian dia melalui filamen di sini ya, kawan-kawan. Dia mengalir juga ke sini, terus ke sana, terus ke sana. Ya. Nah, ketika dia mengalir melalui filamen ini, ya, dia mengalami pemendaran, ya, akhirnya menjadi menyala. Ya. Jadi memang sudah sifat kawatnya, kawat filamen ini kalau dilewati listrik dia menyala, gitu ya. Loh, Pak, apakah kawat ini bisa menyala? Bisa juga, tapi dia butuh ampere tinggi agar bisa menyala. Apa itu ampere? Nanti saya jelaskan. Nah, di sini hanya butuh ampere kecil maka dia menyala ya, kawan. Makanya itu ya, lampu itu speknya bermacam-macam ya. Ada lampu yang butuh 1,5 volt aja bisa menyala seperti ini tadi contohnya ya. Ada lampu yang seperti ini dia butuh 220 volt baru bisa nyala gitu ya. Jadi lampu ini kalau saya pasang pakai baterai sampai kiamat pun nggak akan bisa nyala ya, karena memang dia butuh tegangan 220, sementara di sini hanya ada 1,5 volt seperti itu. Nah, sekarang ya, kalian tadi udah paham kan? Ketika saya bilang di sini itu ada arus ya yang melalui sini, maka lampu menyala ya, kawan. Sekarang ya, namanya arus itu ada satuannya ya. Satuan arus itu dalam ampere ya, kawan. Seperti ini. Nah, kita anggap aja ampernya di sini ini 10 ampere misalkan ya. 10 ampere. Nah, kalau lampu ini ketika kita hubungkan ternyata terjadi arus 10 ampere ya, maka artinya lampu ini mengkonsumsi daya sebesar berapa? Perhatikan nih. Rumusnya seperti ini, kawan. P sama dengan arus kali V ya. P itu daya sama dengan arus kali tegangan ya. Nah, arusnya tahu kan 10 ya. Kemudian voltasenya tahu kan 1,5 ya. Maka dayanya berapa? Ya, 10 kali 1,5. Maka dayanya sama dengan 15. Nah, kalian tadi tahu ya, kawan, bahwa arus itu satuannya ampere ya. Kemudian baterai satuannya volt ya, volt V ini ya. Kalau dikalikan menjadi daya ya, P
P itu power ya, dalam bahasa Indonesia daya. Nah, power atau daya itu memiliki satuan sendiri, yaitu apa? Watt. Ya, nah, seperti ini. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian tahu ya, apa sih yang dimaksud watt itu? Watt itu adalah perkalian antara arus kali daya. Ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi ya, kawan-kawan. Jadi ini sebelum saya mengambil kesimpulan, saya ajak kalian nonton video cuplikan-cuplikan dari videonya Mardigu Wowi dulu ya. Yang pertama di video ini dia mengaku memiliki smelter katanya ya, yaitu pemurnian logam gitu. Yang mana keluarga Bosman yang Wong Deso ini punya lab kecil, juga punya sebuah perusahaan pemurnian logam di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Timur. Nah, sebetulnya ya kawan, kalau dia memiliki smelter itu pasti terkenal loh ya. Tapi entah kenapa dia ngaku punya smelter, tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu tuh di mana smelternya. Dia bilang ada di kota di Jawa Timur. Kalau kalian ada yang tahu, tolong kasih tahu saya ya. Mardigu Wowi sendiri nggak pernah nyebutkan alamatnya di mana. Harusnya kalau dia nyebutin, ya harusnya kalau dia punya ya sebutin aja gitu ya. Nah, dari situ saya sebetulnya agak ragu beneran nggak sih gitu ya. Tapi ya udahlah, kita lewatin aja ya. Kemudian dia mengaku keluarganya bisa melakukan lithium crack ya. Pandai besi ada kebiasaan yang baru dibangun oleh kakak saya, itu memisahkan mineral-mineral, diurai sampai yang terkecil, dipisahkan atau di crack. Salah satu yang beliau crack adalah lithium. Nah, ini sebetulnya proses ini ya, karena proses kayak proses nuklir ini. Luar biasa, dia ngaku bisa melakukan proses nuklir di ininya ya, di smelternya atau di rumahnya, saya nggak tahu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Katanya dia di Cina itu, di Tianjin ya, sudah banyak power bank rumahan katanya. Mereka membuat power bank khusus untuk rumah berbahan baterai. Mereka berencana membuat power bank untuk rumah yang hanya di charge 2 jam namun bisa menghasilkan daya selama 24 jam menggunakan power bank. Jadi, entah baru diproduksi atau udah banyak, saya nggak tahu ya. Tapi ya, nah kemudian kita lanjutkan ya kawan-kawan. Dari videonya dia tadi, dia menyebutkan bahwa di Cina itu sudah diproduksi atau nggak tahu ya apa sudah diedarkan gitu. Katanya dia baterai yang plus energi fusi gitu ya. Sehingga baterai ini hanya perlu dicas sedikit, habis itu lama habisnya gitu ya. Nah, ini terus terang aja saya nggak tahu ya kawan-kawan, benar apa tidak. Tapi kalau benar itu pastinya udah dijual gitu loh. Kalaupun mungkin dipakai oleh Cina sendiri karena mereka kan nggak mau orang lain memakai teknologinya. Paling tidaknya kalau memang untuk rumahan ya pasti udah dijual umum di rumah-rumah ya kan. Kalau udah dijual umum ya kan banyak tuh YouTuber Cina ya. Nah, ternyata sampai sekarang nggak ada tuh satupun YouTuber Cina yang menggunakan power bank yang dibilang oleh si Mardigu Wowi ini. Oke, nggak apa-apa, sampai situ anggaplah memang mungkin masih rahasia ya, belum diedarkan. Oke. Nah, kemudian di video berikutnya, kemudian dia ngaku ya bahwa power bank dia itu penelitiannya udah siap. produk power bank untuk rumah ini akhirnya siap untuk komersial. Produk ready dan sebentar lagi kita akan melakukan soft openingnya. Ya, dan udah mau diedarkan gitu ya. Nah, terus dia bahkan menyebutkan ya, kawan, ini ada yang mahal, ada yang murah ya. Yang mahal ya malah sekali cas habis itu nggak butuh listrik PLN selamanya katanya. Harganya berkisar 45 jutaan dan Anda tidak bayar listrik seumur hidup, garansi 15 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Menurut saya luar biasa ngibulnya gitu kawan. Karena apa? Namanya power bank ya. Power bank seperti tadi saya bilang ini adalah baterai. Ya, baterai kalau dipakai pasti habis. Kalau dia ya habis ya harus dicas. Lalu ngecasnya pakai apa? Nggak mungkin dia nyala terus selamanya, kecuali memakai tenaga angin seperti ini tadi ya. Nah, ini ya kan, ini nggak habis-habis. Yang penting tangan kalian nggak capek aja untuk muter ya. Nah, dari situ saya mulai agak-agak kurang percaya lagi ya kawan. Nah, kalaupun dia bilang bahwa di dalam power bank-nya itu dia memiliki reaksi fusi ya kawan. Oke lah, saya anggap aja kita percaya dulu gitu ya. Nah, terus dia bilang katanya dia udah siap ya, terus mau dipasarkan ya. Yang mahal itu harganya 45 juta ya. Nah, barangnya di mana? Kalau ada saya mau beli gitu ya. Ternyata sampai sekarang sudah sekitar 9 bulan nggak ada barangnya ya kawan. Nah, ini kalau orang banyak omong koar-koar kemudian nggak ada barangnya, ini jadi mirip kayak ini ya,
Orang-orang yang ngomong free energy itu ya, kemudian ada yang ngaku membuat bahan bakar dari air ya, dengan 1 liter air tanpa bensin ya, bisa menjalankan sepeda motor Mio sejauh 450 km ya, tanpa bensin. Nah, tapi kalau dibeli barangnya nggak ada. Ceritanya jadi mirip-mirip ya, kawan-kawan. Ya. Nah, kemudian terakhir ini ya, titik baliknya ya, kawan-kawan. Dia mengatakan bahwa power banknya dia itu masuknya volt, keluarnya watt. Masuknya volt, keluarnya watt. Kok bisa? Ya itulah teknologi karya anak bangsa. Gitu ya. Nah, sekarang kalian saya ajak kembali untuk melihat tulisan saya di sini tadi. Ya. Dia bilang masuknya volt, keluarnya watt gitu. Nah, sebetulnya volt dan watt itu adalah 2 hal yang berbeda ya, kawan-kawan. Kalau kalian memahami ini tadi ya, maka perkataan tersebut itu nggak ada artinya sama sekali. Nah, kemudian yang membuat saya semakin nggak percaya lagi ya, kawan-kawan. Kemudian dia bilang bahwa sebetulnya ilmu ini ada dari dulu. Dari kaki Gunung Lawu aja ilmunya cukup. Dari ilmunya Sunan Bonang juga lebih dari cukup untuk bisa mengubah dunia dengan baterai keluar daya listrik DC 5000 watt. Ya. Dia bilang ini ilmu dari lereng Gunung Lawu. Dia bilang ini ilmu dari Sunan Bonang. Tolong kawan-kawan ya, kalau kalian ada yang tahu bahwa Sunan Bonang mengajarkan cara membuat power bank, mengajarkan cara membuat listrik, tolong kasih tahu saya. Karena setahu saya, yang dulu kampiun ya, atau orang yang mengajarkan membuat listrik itu adalah Nikola Tesla sama Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison itu penemu listrik DC, kemudian Nikola Tesla penemu listrik AC. Saya baru dengar sekarang ya, kalau Sunan Bonang itu bisa juga membuat listrik ya. Saya nggak tahu tahun berapa tersebut. Saya nggak tahu tahun berapa beliau menemukannya, tapi di sini sama sekali saya tidak menjelekkan Sunan Bonang. Tapi menurut saya, Mardikuwawi ini ngomongnya udah mulai halu gitu ya, kawan. Nah, baik kawan-kawan, mungkin kalian jadi nggak suka sama saya karena saya mungkin terkesan menjelek-jelekkan Mardikuwawi. Sebetulnya saya nggak menjelekkan ya, itu apa adanya ya. Kalau dia bilang masuk volt keluar watt, itu kalian tanyakan ke tukang listrik manapun, itu adalah omongan ngawur. Nah, pada akhirnya Mardikuwawi pun adalah manusia biasa ya, kawan-kawan, yang mana di channelnya pun saya tahu banyak juga hal-hal baik yang dia sampaikan ya. Kritik-kritiknya dia ke pemerintah itu ada yang benar, tapi ya nggak semuanya benar juga. Nah, dalam hal ini kali ini dia melakukan banyak sekali kesalahan dan halusinasi ya kemudian. Nah, sebaliknya ya, kawan-kawan, kalau saya kontra dengan beberapa pendapat Mardiku, bukan berarti saya itu pro pemerintah atau dalam hal ini Jokowi gitu ya. Bagi saya, Jokowi juga manusia biasa yang mana ya ada baiknya dan banyak buruknya juga gitu ya. Jadi kita ini kalau suka sama seseorang ya tetap harus objektif ya, kawan-kawan. Kalau yang keluar jelek ya bilang jelek ya. Jadi jangan kayak zaman sekarang ya. Orang sudah terpolarisasi ya. Yang pro sama Jokowi itu mengatakan semua hal yang keluar dari Jokowi adalah baik. Sementara yang kontra mengatakan semua hal yang keluar dari Jokowi ada jelek. Itu nggak baik ya, kawan-kawan. Jadi kalian tetap harus objektif ya. Ada beberapa hal yang menjadi kebijakan Jokowi itu baik, ada. Tapi yang jelek ya juga banyak gitu ya. Jadi sebagai pendukung Jokowi, kalau emang jelek, kalian jangan segan-segan untuk mengkritik juga, karena dia butuh juga diarahkan ke arah yang benar juga. Jadi sekian dulu ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya bagaimana pendapat saya tentang power bank dari Mardikuwawi tadi. Jadi menurut saya sampai sekarang itu, menurut saya ya 99,99% itu enggak benar gitu ya. Kalaupun benar, tunjukkan ke saya mau beli ya. Yang 45 juta itu saya mau ya, kawan-kawan. Kalaupun dihalang-halangin pemerintah, tunjukkanlah buktinya ya, seperti apa. Misalkan ada polisi datang menyita alatnya gitu. Nyatanya sampai sekarang nggak ada. Loh Pak, buktinya Mardikuwawi itu banyak diundang oleh tokoh-tokoh terkenal loh Pak. Misalkan ya kayak Helmi Yahya. Itu nggak jaminan ya, kawan-kawan. Kalian ingat ya, Najwa Shihab. Menurut saya itu salah seorang yang sangat cerdas gitu ya. Tapi dia pernah juga tertipu oleh seseorang sampai dia harus datang ke Belanda ya, mewawancarai seseorang yang ternyata orang itu penipu ya. Ya, silakan kalian cari sendiri ya, Najwa Shihab tertipu oleh the next Habibie ya. Mohon maaf ya, nama Pak Habibie jadi muncul karena waktu itu media-media menyematkan nama tersebut kepada si penipu ini. Baik kawan-kawan, jadi tetaplah berpikir kritis ya, katakan yang buruk itu
buruk kemudian kita arahkan ke hal yang baik. Ya, tapi kalau memang ada yang baik kita dukung. Ya, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.